ini terdiri dari 10 bait, tapi nadanya sama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Syaikh Al-Fadil As-Sakandari Syekh Shahibul Madajul Arifin Al-Fatihah. Hikmah yang ke-16. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan. Nah, gak apa-apa, gak usah takut dulu ya. Biasa aja. Intinya sama-sama. Ayyah jubahu, bagaimana bisa, bagaimana dibayangkan, bagaimana dipahami. Kok bisa dipahami? Itu ayyah jubahu, Allah bisa dihijab. Syai'un, oleh sesuatu, wa huwa alladzi azhara kulla syai'. Padahal Allah yang menzahirkan segala sesuatu. Ini bisa ada karena Allah adakan. Bagaimana mungkin Allah bisa terhijab, tertutupi? Lagi-lagi ini kacamata wali nih, bukan kacamata awam. Wali itu bingung, kok bisa ya manusia nggak ingat kepada Allah, melihat gunung nggak ingat kepada Allah, melihat manusia nggak ingat kepada Allah. Kok bisa sih mereka begitu? Bingung tuh wali. Aneh, kata mereka begitu. Bagi kita mereka yang aneh gitu ya. Kok bisa mereka melihat gunung ingatnya Allah? Kok bisa melihat manusia ingatnya Allah? Bagi kita mereka yang aneh, bagi mereka kita yang aneh. Kok bisa gitu? Nah, ini kacamata wali semuanya. Sekali-kali kita lihat bagaimana cara pandang wali itu. Kaifa yatasawwaru, bagaimana dapat dibayangkan. Ayyah jubahu, Allah dihijab. Syai'un, sesuatu, wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'. Padahal Allah nampak zahir pada segala sesuatunya. Nah, itu ya. Allah zahir pada segala sesuatunya. Segala sesuatunya ini nggak bisa kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kasih sayang Allah. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan. Ayyah jubahu syai'un, Allah dihijab oleh sesuatu, wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'. Padahal Allah terlihat dalam tiap sesuatu. Kita nggak lihat Allah ya, tetapi wali itu melihat Allah. Melihat Mas Bahrun, ingatnya Allah. Melihat Pak Nas, ingatnya Allah, gitu kan? Melihat orang sakit, ingat Allah. Melihat orang meninggal, ingat Allah. Melihat orang cantik, ingat Allah, gitu ya. Kalau model-model kita nih, melihat orang cantik, ingat Allah apa enggak? Ngaku aja dah daripada bonyok. Ya gitu. Ini melihat orang cantik, orang ganteng, orang kaya, ingatnya Allah semua tuh. Nah, kadang-kadang kalau manusia awam itu melihat orang kaya, gila bener mobilnya, gitu kan? Nggak ingat Allah tuh, mentok di mobil, mentok di manusia, mentok di makhluk. Nah, kita lanjutin dulu. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in. Bagaimana Allah bisa dihijab, ditutupi oleh sesuatu, padahal dia nampak pada segala sesuatu. Nah itu ya. Lagi-lagi ini kacamata wali nih. Kok bisa? Sampai 10 loh dia bingungnya. Beliau nih kebingungannya kepada kita-kita nih, orang-orang yang belum nyampe, itu sampai 10 kalimat beliau. Oke, kita lanjutin dulu ya. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Kok bisa Allah dihijab oleh sesuatu padahal dia ada sebelum adanya sesuatu? Nah, itu. Yang Allah Maha ada, yang lain diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Kok bisa dihijab, Allah itu dihijab oleh sesuatu padahal dia lebih jelas dari yang lain. Masya Allah ya. Jadi bagi para wali itu nggak ada. Dia melihat kemana ingat Allah, melihat ke sini ingat Allah, ingat Allah semua tuh. Masya Allah. Maka salah satu dosa besar bagi wali adalah ketika dia nggak ingat kepada Allah. Itu dosa tuh. Nah itu. Kenapa? Kok bisa nggak ingat kepada Allah gitu ya? Sedangkan jelas benar gitu. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Kok bisa Allah itu terhijab oleh sesuatu padahal Allah itu al-wahid, yang satu, yang esa, alladzi laisa ma'ahu syai', yang enggak ada sesuatu pun bersamanya. Nah itu. Terakhir, kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kok bisa orang itu nggak ingat kepada Allah? Kata dia gitu maksudnya tuh.
padahal dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Nah, kok bisa ya gak ingat kepada Allah? Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mana Allah dekat dengan kita? Mana nih? Buktinya apa? Buktinya adalah di dalam Al-Quran Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami tunjukkan tanda-tanda kami baik di alam raya maupun pada diri mereka. Kita ngatur diri kita, lebih banyak kita ngatur apa lebih banyak kita yang nggak ngatur? Nggak ngatur ya. Kedip kita bisa ngatur ya. Mangap bisa ya. Bisa. Hidung digerakin bisa ya. Ngatur. Jantung bisa nggak? Ginjal kerja bisa nggak? Pankreas bisa. Lalu paru-paru bisa nggak kita ngatur? Nggak bisa. Banyakan yang bisa kita atur apa yang nggak kita atur? Yang nggak kita atur. Nah, itu semua itu adalah kasih sayang Allah. Satu hari 500 galon itu air darah kita mengalir terus saja. Kalau nggak mengalir ini ke otaknya, otak kita bisa stroke. Nah, kalau nggak mengalir ke mata kita nggak bisa melihat. Jadi itu dialiri terus saja itu. Allah semua itu. Allah kasih sayangnya begitu terasa gitu ya maksudnya ya. Allah lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri bahkan. Artinya apa? Ini kasih sayang Allah semua nih yang ada pada diri kita. Kok bisa nggak ingat kepada Allah? Kata wali begitu ya. Oke. Lalu kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu maka wujudu kulli syai'. Bagaimana Allah nggak diingat? Kok bisa Allah terhijab? Kok bisa ya nggak ingat kepada Allah? Padahal seandainya tidak ada Dia, niscaya tidak ada segala sesuatu. Nah ini terakhir, ya ajaban ajib, aneh gitu kan? Ajaban ajib. Kok bisa kaifa yadharul wujudu fil adam? Bagaimana al-wujud ada fil adam di dalam ketiadaan? Bagaimana bisa yang ada kok jadi gak ada gitu kan? Am kaifa yazbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidam? Atau bagaimana sesuatu yang hancur, yang baru, makhluk itu ada di samping sifat Allah yang maha qadim. Jadi qidam itu artinya dahulu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan dalam kalimat-kalimat ini adalah bahasa hakikat. Kalau para wali itu kacamatanya udah kacamata hakikat. Nah, itu ya. Nah, kacamata hakikat. Ada melihat orang, loh kok melihat orang wajahnya wajah kerak gitu kan? Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Oh, rupanya dia itu akhlaknya kayak kerak. Ngelihat lagi, oh, kok wajahnya wajah kodok gitu kan? Oh, rupanya dia suka nginjek yang bawah, dia nyembah-nyembah atasan. Jurus kodok kan gitu, di bawah diinjak, samping disikut, atas disembah, begitu kan? Ini kacamata hakikat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bisa begitu kan? Oke, teman-teman, ini apa nih? Jam ya? Jam dinding fungsinya apa? Melihat waktu ya. Saya ngelihat ini jam 5:07, sedangkan maghrib jam 5:49. Nah, berarti saya harus bisa memperkirakan. Oh, berarti waktu kita kurang lebih 45 menit lah, misalkan begitu ya. Nah, ini untuk memperkirakan. Itulah makhluk. Tadi sudah saya sampaikan ayatnya, ada tanda-tanda Allah di alam semesta maupun ada pada diri kalian. Itu tanda-tanda kasih sayang Allah. Maka makhluk itu tanda menuju Allah, tanda untuk menunjukkan Allah. Nah, Allah maha kasih sayang dan lain sebagainya. Begitu pula jam. Jam adalah alat untuk menunjukkan waktu, supaya kita sadar waktu gitu. Tapi ada yang orang nggak ngerti maksud dan tujuan makhluk, sehingga dia terjadi disorientasi. Makhluk bukan untuk menunjukkan kepada Allah,
tetapi dia terpaku pada keindahan makhluk. Pernah ke Plaza Senayan nggak? Pernah ya. Di sana ada jam yang legend. Nah ini kalau saya bawa anak saya, kalau udah mau deket, setiap jam dia seperti ini nih fenomenanya. Jam itu fungsinya untuk menunjukkan waktu, tapi ada orang yang terpesona dengan jam. Nah itu ya, dia malah lalai akan waktu. Begitu pula makhluk. Makhluk itu adalah untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat makhluk, melihat manusia-manusia, jadi ingat kepada Allah. Ini tadi kita cerita kacamata hakikat ya, tetapi bukan kacamata syariat. Jadi jangan pahami kata-kata tadi dengan kacamata syariat. Oh semua itu Allah, gitu kan? Dianggapnya ada tulisan Allah. Oh milik Allah. Oh ini bukan milik manusia. Akhirnya nggak mengakui kepemilikan. Nggak mengakui kepemilikan. Ini tanah Allah, begitu kan? Itu dia main bangun aja tuh tanah. Kenapa ini tanah Allah, gitu kan? Ya jangan begitu banget, gitu kan? Ini namanya orang dengan dia menggunakan kacamata hakikat di ranah syariat. Nah, nggak boleh. Nah, itu ya. Jadi di ranah syariat diakui kepemilikan. Nah, itulah fikih. Ranah syariat itu adalah fikih. Tetapi ada yang menggunakan harta dunia untuk perpecahan. Kadang-kadang gara-gara ingin memperoleh makhluk itu berbuat haram, berbuat kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara dia fokusnya bukan kepada Allah, fokusnya makhluk, itu dia kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki. Tapi uang datang terus ternyata pekerjaan apa? Tukang jahit zaman dulu gitu kan? Ongkang-ongkang kaki gitu ya. Zaman sekarang sih enggak ya, ongkang-ongkang kaki doang. Itu ada yang berat. Saya kerja begini, dia tempat kerjanya basah. Ternyata kerjanya di mana? Kolam ikan itu ya. Kolam ikan, hidup sepi banget ya. Enak dia dikelilingin cewek terus. Kerjanya apa? Tukang sayur keliling, guru senam gitu ya. Ya Allah. Ya, jadi begitu. Jadi wah enak dia, hartanya banyak, ongkang-ongkang kaki hartanya banyak gitu kan. Nah itu akhirnya dia berbuat kemusyrikan. Karena iri, akhirnya dia berbuat kemusyrikan. Nah ini kenapa kok bisa penyalahgunaan? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Gara-gara rebutan harta akhirnya berbuat zalim. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, mendingan kita dizalimi daripada kita menzalimi orang lain. Mendingan kita dizalimi. Kenapa? Nanti kita di akhirat bisa ambil tuh kezaliman itu. Ya Allah, aku komplain dulu di dunia aku dizalimi, sekarang aku minta amal ibadah. Nah itu ya, daripada menzalimi. Menzalimi itu macam-macam. Bisa menzalimi dengan cara harta, bisa menzalimi waktu, zalim waktu. Bisa jadi mendolimi kompetensi, tidak memberikan kompetensi yang terbaik, tidak memberikan waktu yang tepat, katakanlah begitu ya, mendolimi juga tuh. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW bersabda, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an azlim au uzlam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau min an azlim, dari aku mendolimi orang lain,
au udlam, atau aku dizalimi oleh orang lain. Dizalimi enak apa enggak? Enggak ya. Menzalimi enak enggak? Enak. Enggak juga, malah lebih enggak enak menzalimi nanti di akhirat tuh. Jadi dizalimi aja enggak enak, apalagi menzalimi. Ya Allah, disangkanya menang tuh. Habis menzalimi orang lain disangkanya menang, enggak, rugi. Di akhiratnya lebih parah. Jadi teman-teman kalau ada kira-kira wah nih daripada gue dizalimin sama orang lain mendingan gue zalimin orang lain gitu kan, salah tuh. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Di akhiratnya berat. Enaknya bagaimana? Dizalimin enggak, menzalimi enggak. Itu maka Rasul berdoa seperti itu. Kita lanjut. Lalu penghambaan kepada makhluk. Ya Allah, itu ya. Apalagi di situasi politik begini ya, menghamba kepada makhluk. Ya Allah, artinya kita udah menjadi makhluk yang gak merdeka. Atasan ke situ, oke lah kalau begitu. Padahal hati nuraninya gak ke situ. Aduh, kok begitu sih pilihannya gitu ya, pasangannya kok begitu, apa nggak ada orang lain apa gitu. Tapi karena dia bawahan dia ikut gitu. Hati nurani gak mau, tapi dia bukan orang merdeka. Dia udah menghamba. Kalau saya nggak mau pasangan itu, saya nggak dapet gitu kan. Tapi kalau begitu, ya melihatnya udah empet gitu kan. Masa begitu sih gitu kan. Tapi karena itu atasan kita, itu pilihan pimpinan kita, oke lah kalau begitu. Dia menghamba kepada manusia. Nah, dia udah nggak bebas lagi tuh. Nah, itu manusia nggak bebas, manusia terpenjara, manusia tersandra. Nah, yang berikutnya, penyalahgunaan makhluk. Penyalahgunaan makhluk tadi gara-gara makhluk, gara-gara jabatan, gara-gara harta, kita menghamba kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Gak enak, hidupnya gak merdeka. Itu. Belum cerita di hisab di akhirat. Kenapa kamu malah dukung dia? Gitu. Dia itu gak mendukung, misalkan begitu ya. Wah, itu ntar pilihan-pilihan kita nanti dihisab oleh Allah. Berat. Berikutnya, gara-gara makhluk jadi merusak ibadah. Ya Allah, ini ya, rebutan harta, hati kita ikut rusak, maka ibadah kita jadi rusak juga. Sholat ingatnya berantem, rebutan cewek, gitu kan? Oh, di sini udah gak ada ya. Aku ada yang dehem tuh. Nah, itu ya, rebutan cowok dan lain sebagainya. Ini ya Allah luar biasa. Jadi ingat keluarga, ingat anak, ingat istri, ingat harta, ingat jabatan, semua ibadah kita jadi rusak. Nah, itu namanya penyalahgunaan makhluk. Padahal makhluk bukan untuk itu. Kok bisa ya orang berpecah gara-gara makhluk, kata wali tadi. Kok bisa ya orang melakukan haram, zalim gara-gara makhluk? Kok bisa ya mereka melihat makhluk tetapi nggak ingat kepada Allah, makhluk mentok di makhluk? Nah, itu mereka aneh tuh melihat kita nih. Kita aneh melihat mereka. Kok bisa mereka begitu? Maksudnya bisa, hebat banget. Nah, tetapi Syekh Ibnu Athaillah berkata, ajaban, ajib. Nah, beliau berkata malah ajib kepada orang-orang yang nggak ingat kepada Allah. Nah, itu sindiran buat kita ya. Nah, ini Bang, oke, kita lanjutin ya. Oke, apa yang menyebabkan kok kita gagal ingat Allah kalau ketika kita melihat makhluk? Penyebabnya adalah karena syahwat. Syahwat apa? Syahwat bahimiyah. Bahimiyah itu bahim, artinya binatang-binatang ternak. Binatang ternak kerjaannya apa? Makan. Bagi mereka hidup yang penting makan. Itu binatang ternak tuh. Maka gara-gara cari makan betul-betul, memang niatnya cari makan, akhirnya dia tertutupi nih hawanya, makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Nah, itu hewan ternak. Yang kedua adalah sabuia. Sabuia ini binatang buas. Oke. Dia nggak cukup makan, tapi dia harus menerkam. Nah, itu ya, makannya bukan makan yang biasa-biasa, tetapi makannya adalah makan yang merugikan
orang lain, makhluk lain, begitu kan? Maka itu sabu'iyah syahwat atau syahwat sabu'iyah. Itu binatang buas. Maksudnya bagaimana? Orang yang ingin menguasai orang lain, orang yang ingin menginjak orang lain, orang yang ingin menerkam orang lain, orang yang ingin mendolimi orang lain. Nah itu, ini namanya nafsu atau hawa nafsu ya, nafsu sabu'iyah atau syahwat sabu'iyah. Nah. Oke, berikutnya adalah syaitoniyah, kerjaannya menggoda. Nah itu, manusia juga begitu, godain orang, gangguin orang, menyesatkan orang. Lalu yang terakhir, justru ini yang paling berat adalah rububiyah. Apa tuh syahwat rububiyah? Syahwat menjadi Tuhan. Dia mengaku mulia. Nah ini, gara-gara mengaku tinggi, gara-gara mengaku mulia, gara-gara mengaku terhormat, akhirnya dia tidak bisa melihat kebenaran. Nah itu, kalau orang udah gila hormat serba salah. Wah ini udah pakai sorban luar biasa, udah pakai gamis, gila hormat. Mana jamaah? Begitu kan? Gitu kan? Wah parfumnya udah luar biasa. Wah jamaah, gitu, gitu. Cincinnya gede-gede, sini, letak, gitu kan? Itu. Ini orang kalau udah gila hormat serba salah. Kenapa? Dihormatin dia makin sakit hatinya, nggak dihormatin sakit juga. Ini orang kagak hormat sama gua, gitu kan? Wah dia sakit hati tuh. Jadi serba salah tuh orang kalau udah gila hormat. Maka kalau udah gila hormat, ngelihat makhluk boro-boro dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihormatin salah, nggak dihormatin salah, marah dia nggak dihormatin. Tapi giliran dihormatin, penyakit kolbu, kesombongannya makin dahsyat. Maka kadang-kadang ada habaib gitu ya, dicium tangan. Biasanya habaib dicium tangan mau apa nggak? Ditarik sama habaib tuh. Biasanya begitu beliau. Supaya apa? Supaya nggak subur tuh kesombongan. Maka kadang-kadang ada yang cium tangan, kita serahin aja ya Allah, gitu kan? Sambil baca sholawat, mudah-mudahan berkahnya bukan dari saya nih, berkahnya Allahumma sholli ala nabi ya, biar pada berkah dari Nabi. Nah, kadang-kadang orang robitoh kepada guru ketika disalam tangan, ini bukan saya ya, kamu nanti berkahnya bukan dari saya, dari guru. Nah itu ya, nyambung dia, nyantol. Kenapa? Karena robitoh. Ada orang salaman, ya dia menghormati, ya kalau saya nggak kasih nanti dia sakit hati, saya menghargai dia. Nah, ada yang begitu ya. Nah, ini orang yang selamat kolbunya, tidak ada syahwat rububiyahnya. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut lagi. Jadi ada orang yang mengaku mulia, nah, dia akhirnya sombong. Oh iya. Nah, berikutnya hakikat ya. Tadi ada hakikat, ada syariat. Nah, oke. Jadi bahasa hakikat itu tidak ada kata sifat. Bahasa syariat ada kata sifat. Ada mulia, ada indah, ada hina, ada sehat. Tapi bahasa hakikat nggak begitu. Ada orang mulia, berarti Allah muliakan. Nah, itulah ingat kepada Allah. Dia melihat orang kaya, Allah mengkayakan dia. Nggak ada yang ganteng kecuali digantengkan oleh Allah. Masya Allah. Nggak ada yang cantik kecuali dicantikkan oleh Allah. Nah, jadi manusia tidak punya pujian, semua pujian hakikatnya dari Allah. Nah itulah tadi makna makna dari sekian panjang itu antara lain begitu. Ketika kita melihat orang hina, wah dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hina juga perspektif siapa dulu. Ada orang yang hina, kelihatannya hartanya nggak seberapa, dia bilang hina, ada. Tapi ada hina perspektif orang-orang soleh. Siapa? Orang kerja lupa sholat, sampai nggak pernah sholat karena kerja terus, itu orang hina. Naudzubillah min
zalim. Jabatan tinggi, fasilitas hebat, gaji luar biasa, kerjaannya wah sampai lupa sholat itu hina. Nah itu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, nggak ada di sini ya. Adanya di mana? Di bawah. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahasa syariat itu sehat, bahasa hakikat disehatkan oleh Allah. Bahasa syariat itu orang sukses, bahasa hakikat disukseskan oleh Allah. Nah, bahasa syariat punya banyak harta, bahasa hakikat dititipi harta. Nah itu bahasa syariat dia banyak prestasi, bahasa hakikatnya apa? Diberi prestasi. Nah itu bahasa syariatnya pernah menjabat A, B, C, bahasa hakikatnya apa? Dititipkan jabatan oleh Allah. Syukur sekali. Bahagia berarti dibahagiakan oleh Allah. Begitu pula kita memandang atribut yang ada pada diri kita. Barangkali kita soleh, barangkali gitu ya, Allah solehkan. Barangkali kita baik, Allah baikkan. Jangan belagu, sorry, gue mah dari kecil udah baik, jadi gitu ya. Ya Allah, itu bawaan lahir, gimana ya? Gitu. Gue mah dari dulu baik, gitu kan? Gue jadi orang gak pernah sombong, gitu. Nah, bangsa apaan tuh? Ya Allah. Jadi orang gak pernah sombong. Bener kan? Pernah gak gue sombong? Kan? Gue nanya, orang sombong banget, gue gak pernah. Wah itu ya. Ya Allah, itu namanya gak tahu diri. Gitu. Oke, kita lanjut berhubung udah ada semangka. Jadi hakikatnya apa yang kita lihat, kita tembuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau kita rajin ibadah berarti kita dijadikan rajin. Maka kalau Bapak Ibu habis zikir panjang, tautonya loh kok bisa, kok iso, begitu ya? Kok bisa zikir banyak, habis itu sujud, ya Allah terima kasih Engkau beri taufik dan hidayah. Kok rajin ngaji tiap hari Kamis, gitu kan? Oh, alhamdulillah, bersyukur ya Allah, terima kasih Engkau beri aku taufik, aku nggak lebih hebat daripada yang di bawah. Nah, gitu kan? Bedanya Engkau beri taufik kepada aku, ya Allah terima kasih, kok aku yang Engkau pilih, ya Allah, alhamdulillah. Nah itu. Jadi apapun kelebihan-kelebihan kita itu semua hakikatnya pemberian dari Allah. Nah itulah maksudnya antara lain kalau di tataran kita. Sampaikan pada begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali, lalu kamu Oke, gitu ya. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Nah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu nanti diobati oleh Allah. Datanglah kepada Allah, bawa biar aku obati. Nah, itu ya. Kita terjemahin yang baik-baik aja ya. Lagu pokoknya kita tafsir. Kita tafsir jalan lain, gitu kan? Oke, kita lanjutin. Jadi intinya dari ada 10 kalimat tadi, kalau bahasa Indonesianya adalah kalimat, itu bagaimana kita melibatkan Allah. Nah, melihat segala sesuatu itu Allah. Sukses itu Allah. Maka kalau kita ingin sukses, kita dekat kepada Allah. Aneh ketika kita ingin sukses tapi kita jauh dari Allah. Makin pengen suksesnya makin banyak zikirnya, makin banyak takwanya. Nah itu jadi sukses itu adalah Allah. Maka orang yang ingin sukses dia harus dekat kepada Allah. Yang kedua, nikmat luar dalam semua itu dari
Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh, kita lihat diri kita. Pipis bisa, alhamdulillah. Bangun tidur sambil mata merem setengah, gitu kan. Lalu pipis, jongkok, gitu kan. Sambil agak ketiduran, lancar banget nih pipis ya. Ya Allah, alhamdulillah. Katanya ada yang buang air besar gitu, masya Allah, nikmat luar biasa tuh. Buang air besar, ya Allah. Ini jangan diremehkan. Buang air besar itu jangan diremehkan. Gara-gara nggak bisa buang air besar bisa keluar puluhan juta. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, tidak ada yang susah insya Allah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, yang mudah saja bisa jadi susah. Tapi kalau dekat dengan Allah, yang susah jadi mudah. Loh, padahal ini harusnya susah banget ya. Tapi kok set dibuka, loh kok bisa, kok iso. Wah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan katakan, ini kebetulan saya ini selamat dan lain sebagainya. Loh kok dia totonya mau dan lain, itu Allah semua yang ngatur. Nah, kalau kita tidak melihat Allah di balik skenario itu, berarti kita mahjub, kita masih terhalang. Terhalang oleh apa? Hawa nafsu tadi. Oke, berikutnya bahagia dari Allah. Jadi kalau sukses dari Allah, bahagia juga dari Allah. Nah, lalu zikir juga dari Allah, betul. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini selain zikir dari Allah, juga zikir adalah kita perlu ikhtiar. Maka hakikatnya apa? Zikir nih. Hakikatnya kita melihat orang ingat kepada Allah. Itu zikir namanya itu. Ngelihat gunung ingat kepada Allah, ngelihat mobil ingat kepada Allah, ngelihat pantai ingat kepada Allah. Kok bisa dia sering ingat kepada Allah? Karena dilatih. La ilaha illallah. Lalu dalam zikir khafi kan la ilaha illallah, bahkan di makna yang terakhir nggak ada yang ada kecuali Allah. La mawjuda illallah. Nah, hakikatnya Allah itu semua. Lalu kita diajarkan zikir khafi. Zikir khafi dalam qalbu yang kita sebut apa dalam qalbu? Allah. Kita sebut terus Allah. Nggak ada yang lain, cuma satu Allah. Ini latihan kita supaya memandang segala sesuatu itu hakikatnya adalah Allah. Ketika kita sakit, hakikatnya Allah kasih sakit. Demikian dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Intinya mari kita tingkatkan zikir kita sehingga kita bisa melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.